Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat ketemu kembali dengan kami rekan-rekan tani, khususnya kelompok tani sejahtera dan pada umumnya yang menyimak melalui channel Among Tani Pantura. Dalam kesempatan ini kami mencoba akan memberikan pandangan atau sekedar menginformasikan tata cara penggunaan pupuk, terutama pupuk anorganik, karena masih masyarakat mendidih dengan pupuk anorganik. Sebetulnya kami persilahkan kembali ke rekan-rekan mau memakai pupuk anorganik 100% monggo, mau berintegrasi ke pupuk anorganik ya silahkan. Yang penting kami sebagai pencinta lingkungan hidup menyarankan boleh silakan, tapi harus mementingkan kelestarian atau menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat dari lahan pertanian yang selama ini kita bersama menggeluti di bidang bercocok tanam. Nah, sebagai yang punya kepentingan, sebenarnya yang berhak memberi pandangan atau wawasan mengenai penggunaan pupuk anorganik dan yang lain sebagainya, cuma karena kita menunggu adanya saling koordinasi dari kita dengan pihak yang punya berkepentingan, sebagai yang di sini itu pada umumnya para PPL, karena selama ini saya di kampung belum pernah adanya semacam penyuluhan. Jadi sudah 12-an tahun saya di kampung, itu belum pernah sekalipun mengadakan kita ketemu bertatap muka langsung dengan pihak-pihak yang bertugas. Suatu contoh petugas penyuluh atau yang bisa saya sebut itu PPL, petugas penyuluh lapangan. Nah, untuk itu kita sebagai petani yang punya keinginan kemajuan, paling tidak harus sedikit tahu mengenai fungsi dari masing-masing pupuk anorganik. Beberapa kita ketahui produk-produk yang sekarang beredar, baik ya terutama yang subsidi itu terutama dari kebanyakan itu pupuk keluaran dari Gresik. Suatu contoh itu Posca yang kandungannya itu 3 unsur. Berarti saya sebut itu sebagai yang terkenal pupuk majemuk. Ada unsur N, P, dan K. Ada yang pupuk tunggal seperti SP36, dulu PSP.
Terus yang sekarang agak jarang muncul itu KCL. Dulu itu warnanya merah atau oranye, jadi hampir sama dengan pupuk Posca, karena Posca juga terdiri dari unsur N dan K. KCL itu makanya berwarna merah. Nah, yang untuk SP sendiri 36 itu warnanya kelabu, abu-abu agak hitam. Terus urea sendiri dulu itu ada produk sebelum muncul pupuk Indonesia. Sekarang karena ada mungkin persatuan atau gimana menjadi pupuk Indonesia, urea itu warnanya putih yang tidak bersubsidi. Yang bersubsidi itu warnanya oranye. Nah, di sini kita harus tahu bahwasanya untuk warnanya oranye dan putih itu sebetulnya untuk membedakan subsidi atau yang tidak bersubsidi. Jadi ada orang yang ngomong bahwasanya ini pupuk palsu, itu bukan. Jadi kesalahan dari mungkin pihak-pihak yang punya kewenangan untuk menerangkan itu, kadang-kadang petani punya rasa kebingungan. Sekarang waktu muncul pertama pupuk yang subsidi warnanya agak oranye, jika ada yang ngomong palsu kah apa kah, itu yang jelas bukan, karena itu tujuan untuk membedakan. Nah, dengan tujuan pembedaan itu jangan sampai ada penyalahgunaan, karena seluruh pupuk pupukan organik yang bersubsidi itu dalam pengawasan oleh pemerintah, oleh dinas yang terkait. Jadi petani juga harus memahami, bisa membantu dalam pengawasan, karena semua itu untuk kepentingan kita. Nah, kalau untuk saya sendiri sih sebetulnya mau ada mau tidak ada, karena saya sudah tidak menggunakan pupuk anorganik itu tidak merasa pusing. Tapi ternyata teman-teman kita masih membutuhkan pupuk anorganik, ya monggo. Dengan kebersamaan kita mengawasi dalam perputaran peredaran pupuk anorganik, agar supaya ketepatan dalam pemupukan itu bisa pas pada waktu pemupukan, karena semua kunci itu dari pemupukan. Makanya kita bahas bagaimana peranan pupuk anorganik dan beserta fungsi dan kegunaannya. Untuk itu para kadang tani harus bisa memahami karakter atau sifat-sifat pupuk anorganik. Nah, untuk sementara kita membahas unsur N. Apa itu unsur nitrogen, terutama yang dikandung oleh urea. Kalau tidak salah itu 56%. Jadi kegunaan unsur N itu yang jelas paling utama itu membuat tanaman subur. Membuat tanaman subur satu, terus kedua merangsang anakan atau cabang, terus yang ketiga itu membuat protein dari hasil
produksi tanaman pertanian. Jadi kalau penggunaan urean terlalu tinggi dalam padi, subur memang subur, tapi satu ya mungkin unsur urea terlalu banyak juga tidak bagus. Unsur apapun yang terlalu banyak atau berlebihan itu jelas kurang tepat. Nah, seperti saya tadi katakan, pemupukan padi yang tepat, terutama penggunaan unsur N yang jelas untuk merangsang pertumbuhan biar kelihatan subur, anakan, terutama yang padi. Terus untuk tanaman yang lain yang dimanfaatkan untuk daunnya atau sayuran, yang jelas unsur N tinggi karena biar subur, biar daunnya lebar, macam-macam. Tapi untuk tanaman padi sendiri kelemahannya gini, semakin subur di padi oke, anakan banyak, padi mungkin kelihatan gemuk atau subur. Tapi begitu nanti pembuahan itu di pangkal itu tidak bakalan berisi, terutama di musim penghujan. Tingkat kerebahan tinggi, pengisian bulir tidak terlalu sempurna, itu yang jelas. Nah, kalau untuk tanaman kacang pun sayuran sama, kalau terlalu subur daun biasanya kurang buah. Lain halnya saya menanam misalnya ini rumput untuk makan ternak, karena diambil daunnya jadi kita manfaatkan kesuburan. Tapi kalau untuk diambil buah, misalnya buah mangga, kalau terlalu subur buahnya besar tapi tidak manis. Semangka misalnya sama saja, terlalu besar juga tidak manis karena mengandung unsur N yang tinggi. Di padi sendiri tingkat kerebahan, ya tingkat kerusakan diserang oleh jamur, terutama kalau di sini namanya hama kresek yang daunnya kering. Kalau masih vegetatif oke, masih ada tunas baru. Saya bolak-balik ngomong menyampaikan kunci di padi itu daun bendera. Kalau di daun benderanya sudah mati garing, itu tidak bakalan padi itu masak atau bisa penyerbukan sesuai dengan yang kita harapkan sampai pangkal itu berisi. Itu tidak bakalan. Itu kalau musim penghujan itu antara 10 sampai 25 gabah per tongkol itu kosong, tidak ada isinya. Kalau musim begini boleh dicek, tetap masih tidak bisa full dengan keadaan yang misalnya pemupukan pas. Makanya ada istilah pemupukan berimbang dari 3 unsur yang pokok, yang makro itu berimbang, unsur N, P, dan K. Yang lainnya itu sebagai penunjang. Kebanyakan unsur besi ya juga tidak bagus, kebanyakan unsur boron juga biasanya kayak sini asem-asemen, jadi tanaman itu bekekek merah tapi tidak tumbuh. Itu biasanya dari 2 unsur, bakteri bisa, virus bisa, atau yang dari kondisi tanah dan ditunjang tingkat pemupukan yang tinggi menjadi asam. Kalau di manusia menjadikan asam urat, tapi kalau di padi itu tidak tumbuh dengan sempurna. Unsur N. Lah unsur P itu fungsinya untuk menunjang pertumbuhan akar. 1, jadi perakaran biar kuat, biar luas,
karena kunci utama itu di pertumbuhan tanaman itu fungsinya akar, karena akar itu sebagai pencari unsur hara, sebagai bahan makanan pokok apa itu suatu tanaman, terus memperbaiki mutu terutama yang berupa biji-bijian gabah yang dihasilkan untuk biji, misalnya kacang hijau, gabah, macam-macam, itu jelas rendemennya itu akan naik. Jadi bobot, kalau orang sini ngomong padi itu bobot, jadi ada bobotnya, walaupun jumlahnya sedikit tapi berat. Karena berat itu karena apa ya, bernas. Kalau orang sini namanya aos. Nah, terakhir yang fungsi tidak kalah penting itu ketahanan dari suatu produk tadi, mungkin lama disimpan, ketahanan apa itu lembaganya atau embrionya yang bakal, kalau embrio itu biasanya bahasa makhluk yang punya nyawa, tapi kalau bakal tunas itu biasanya di dunia pertanian itu namanya lembaga. Jadi misalnya disimpan itu agak lama, mungkin 1 tahun atau 1 musim atau lebih, itu kalau ditanam lagi persentase tumbuh itu masih 90%. Nah, fungsi dan kegunaan unsur SP fosfat, super fosfat itu paling tepat atau paling banyak digunakan itu biasanya kalau di sini untuk mencegah itu rebah karena akaran biar kuat. Itu biasanya tanah-tanah yang tidak pernah kekurangan air, itu selalu menggenang, itu lebih baik penggunaan lebih daripada tanah yang sering kering. Kalau yang sering kering biasanya unsur P-nya saya pelajari hampir rata-rata itu tidak kurang, terutama tanah-tanah yang sering saya katakan itu PMK atau PMK sudah memproses. Kalau yang aliran yang baru endapan sedimen itu aluvial, jadi itu masih kandungannya masih subur. Nah, berikutnya adalah KCl atau kalium. Biasanya kalau pupuk itu KCl, tapi sebenarnya kalium itu untuk proses pembuahan, ketahanan. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini zat patinya. Karena untuk produksi pupuk apa tepung misalnya, itu unsur K-nya biasanya dipergunakan unsur K yang tinggi. Makanya di toko kan bisa teman-teman kadang tani kita bisa mau beli suatu produk pupuk anorganik, bisa memilih di situ misalnya pupuk kompleks. Kalau yang unsur untuk pertumbuhan, tolong cari yang N-nya nilainya tinggi dari yang kedua dan yang lain sebagainya. Itu biasanya di suatu produk kayak Posca sendiri, suatu contoh, ada yang produk 15-15, ada yang 16-5-17 atau 16-15-16, ada yang 17. Gini itu variatif banyak sekali. Itu kalau yang disubsidi biasanya kandungannya N15, P15, K15. Tapi yang non subsidi itu variatif,
ada, pokoknya tinggal lihat saja. Kalau untuk pertumbuhan unsur N-nya yang tinggi, kalau kita untuk merangsang akar cari P-nya yang tinggi, kalau kita untuk yang mengejar untuk buah itu K-nya yang tinggi. Nah, suatu contoh itu kok kenapa ada ZA. Nah, ZA itu untuk padi bisa, tapi biasanya untuk tanaman perkebunan, terutama tebu, karena di situ ada unsur sulfur kalau tidak salah 20%. Jadi untuk sulfurnya sendiri itu punya tugas dan manfaat. Satu, untuk ketahanan penyerangan hama dan penyakit, karena ada unsur belerangnya sulfur. Boleh percaya atau boleh tidak, orang yang kekurangan unsur sulfurnya juga sering kena panu, padas, penyakit kulit yang lain. Tapi kalau enggak boleh percaya, boleh ini dipotong sedikit, dicek berapa kandungan kita sulfurnya berapa persen. Itu kalau enggak salah pernah baca topik yang seperti itu. Jadi di samping ketahanan hama dan penyakit, kedua itu ketahanan penyimpanan dalam pengangkutan. Tidak kalah pentingnya di sini aromanya khas. Misalnya pandan wangi, muncul pandan wangi yang khas. Terus misalnya tebu. Jadi di sini tugas fungsi itu menunjukkan keaslian dari varietas tersebut. Padi yang pulen ya pulen, yang keras ya keras di situ. Makanya kenapa saya selalu menginformasikan bahwasanya setiap saya pembuatan pesnat pupuk pestisida nabati itu tidak ketinggalan belerang alias sulfur, baik untuk wereng, untuk walang sangit, apapun saya pakai belerang. Itu kelebihan belerang. Jadi basmikus pun yang untuk tikus juga belerang. Jadi saya menginspirasikan membuat seperti itu karena pada waktu itu kita mengamati berbagai kejadian-kejadian. Saya menggunakan belerang sulfur, ternyata ada positifnya. Jadi lebih murah, paling kalau eceran 1 kilo belerang di sini 14.000. Jadi sudah saya kasih informasikan bahwasanya kelebihan ini itu ya kurang baik, makanya ada pupuk yang berimbang. Mungkin suatu saat kita juga akan menghadirkan dari Bapak Penyuluh yang mengampu di desa kita ini. Insya Allah setelah nanti ini berjalan, kita juga sering berkoordinasi supaya kita ada kemajuan dalam dunia ilmu pengetahuan pertanian. Begitu, cukup sekian, mudah-mudahan sekedar sekelumit gambaran apa fungsinya pupuk tadi sedikit saya sampaikan. Hanya kita kembali tolong menjadi petani yang bijak. Artinya penggunaan apapun jangan berlebihan, sesuai dengan kebutuhan tanah. Kita tanah cek berapa kandungannya, kesuburannya, apa unsur yang kurang, kita bisa mensiasati. Jangan pakai ilmu kira-kira, kenapa kok ada yang tanaman padi begitu dipupuk bukan tambah subur malah tambah mati. Itu suatu contoh. Jadi yang namanya makhluk hidup, baik itu tanaman, baik
yang di dunia ini yang bergerak, walaupun itu seperti ini angin kan tidak lihat apa warna angin, tapi rasa ada. Itu makhluk semua ciptaan Tuhan. Apa yang di muka bumi ini saya katakan makhluk, jadi punya apa itu namanya, kebutuhan, punya kegunaan masing-masing. Jadi jangan disapukul rata, yang penting lahan sana harus disesuaikan, mungkin lahan sana sudah subur, penggunaan pupuk N kita kurangi, kita alihkan ke lahan yang kurang subur. Kenapa sampai terjadi kekurangan itu karena apa? Petani sendiri ada kecerobohan, jadi tidak bisa mengkalkulasi berapa jumlah kebutuhan pupuk kita, berapa jumlah yang lain-lain, itu tidak dikalkulasi. Yang penting hantam saja, hantam. Nah, dengan demikian pasti suatu saat ada kepincangan. Suatu contoh ini, kurang pupuk di mana-mana karena apa? Tidak disiplinnya para petani itu awal mulanya, dalam pengawasan, dalam penggunaan tidak dikontrol. Sedangkan sana sudah punya aturan bahwasanya 1 hektar itu kebutuhan sekian, tapi ternyata petani yang penting punya duit dipupuk lagi tanpa memerhitungkan, sehingga yang menang-menang, yang kalah-kalah. Mungkin itu aja, sekedar memberi masukan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.